Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kedua ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menambahkan artikel jurnal, kemudian menambahkan buku, serta mengedit metadata artikel atau buku di Mendeley. Pada video sebelumnya, kita telah menjelaskan bagaimana cara menginstal Mendeley dan menghubungkannya ke Microsoft Word, serta memperkenalkan menu-menu yang ada di Mendeley. Untuk link videonya akan saya tambahkan di kolom deskripsi serta di akhir video. Baik, untuk yang pertama, pada video ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menambah artikel di Mendeley. Cara yang pertama, kita masuk ke aplikasi Mendeley, kita buka, kemudian kita akan diminta untuk login. Silakan masukkan akun yang telah kita daftarkan. Agar permintaan login ini tidak muncul kembali, silakan klik Stay Sign In. Selanjutnya, klik Sign In. Kita akan menambahkan artikel jurnal ke library Mendeley kita. Caranya, klik Literature Search, kemudian cari keyword atau judul artikel yang kita inginkan. Misal kita akan mencari tentang motivasi belajar. Kita tuliskan saja Learning Motivation. Selanjutnya Mendeley akan menawarkan kepada kita artikel-artikel yang menurut mereka sesuai dengan apa yang kita cari. Di sini ada The Psychology of Learning and Motivation. Ketika kita menginginkan artikel ini, untuk masuk ke library Mendeley kita tinggal klik saja, kita arahkan kursor ke tanda titik ini, kemudian ketika telah berubah menjadi tanda tangan seperti itu, klik saja, sehingga tanda titik berubah menjadi tanda checklist. Kemudian selanjutnya, misalkan kita ingin menambahkan artikel yang ini. Selanjutnya kita klik saja seperti biasa, seperti yang tadi kita arahkan, kemudian klik sampai tanda titik berubah menjadi tanda checklist. Selanjutnya kita akan coba cek ke all dokumen kita, ke library Mendeley kita, dan dua artikel tersebut telah masuk. Ya. Berikutnya, bisa jadi artikel yang kita inginkan tidak terdaftar di Mendeley. Misalkan kita ingin mengutip artikel berbahasa Indonesia, karena artikel berbahasa Indonesia di Mendeley itu terhitung ya, artinya sangat jarang. Jadi kita menginginkan artikel tersebut masuk ke library Mendeley kita sehingga nanti kita akan mudah untuk mensitasinya. Sarannya adalah kita masuk ke Google Scholar atau Google Cendekia. Nah, kita telah masuk ke Google Scholar atau Google Cendekia. Nah, di sini kita tinggal mengetik judul, tema, atau keyword artikel yang kita inginkan. Misalkan kita ingin mencari tentang motivasi belajar. Ya, ini motivasi belajar siswa, misalkan ya. Di sini telah tersedia beberapa artikel yang terkait dengan tema artikel yang kita cari. Nah, misalkan di sini tersedia pengaruh blended learning terhadap motivasi belajar dan hasil belajar siswa di tingkat SMK, misalkan seperti itu. Selanjutnya ada upaya guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Misalkan kita ingin menambahkan dua artikel ini. Bagaimana cara menghubungkan Google Scholar ini ke Mendeley sehingga artikel-artikel yang ada di Google Scholar ini bisa terdaftar di library Mendeley kita? Nah, caranya sangat mudah. Kita tinggal tentukan artikel mana yang ingin kita masukkan. Misalkan ini pengaruh blended learning terhadap motivasi belajar dan hasil belajar siswa di tingkat SMK. Kemudian klik tanda petik 2 ini, tanda kutip ini. Klik sekali. Kemudian akan tampil tab baru seperti ini. Selanjutnya pilih RefMan. Ini ya. Ini referensi manager ya. Artinya kepanjangannya. RefMan ini kita klik. Selanjutnya file artikel tersebut akan terdownload dalam format RIS ya, seperti ini ya. Format RIS. Selanjutnya coba kita buka, dia tersimpan di download. Selanjutnya kita tinggal buka Mendeley kita lagi. Ini kita akan menambahkan artikel yang telah terdownload tadi ke library Mendeley kita.
Caranya, kita klik menu add ini, klik tanda panahnya ke bawah ini, kemudian klik add file. Selanjutnya kita cari atau file format RIS yang telah terdownload tadi. Kemudian klik open. Oke, kita telah berhasil menambahkan artikel yang telah kita ambil dari Google Scholar tadi. Sini ya. Coba kita klik pengaruh blended learning terhadap motivasi belajar dan hasil belajar siswa di tingkat SMK. Itu dia untuk menambahkan artikel dari Google Scholar ke Mendeley. Coba di sini kita akan coba sekali lagi. Nah, tadi kita mendownload artikel yang ini, selanjutnya kita akan mendownload artikel yang kedua, upaya guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Kita klik kembali tanda icon kutip ini, selanjutnya klik Riffman, dia akan terdownload. Nah, selanjutnya buka Mendeley, kemudian klik add file. Nah, selanjutnya klik Scholar RIS ini ya. Tadi kan nggak ada angka satunya, ini hanya sebagai penanda. Ini tadi yang kita ambil adalah ini, kemudian yang kedua ini. Klik saja, kemudian klik open. Dan artikel telah tersedia di sini. Ya, upaya guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Selanjutnya bagaimana cara kita untuk menambahkan buku pada Mendeley kita? Caranya mudah, kita tinggal mencari buku yang kita cari di Google Scholar. Namun, ketika buku yang kita cari tidak terdapat di Google Scholar, kita masih tetap bisa menambahkan metadata buku yang kita cari di Mendeley kita. Nah, misal saya akan menambahkan buku karangan Profesor Sugiono tentang metode penelitian kuantitatif. Klik search. Di sini Google Scholar telah menawarkan beberapa buku yang berhubungan dengan metode penelitian kuantitatif. Misal, metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan penelitian gabungan karangan Yusuf. Kemudian metode penelitian kuantitatif Prasetyo Jannah, dan seterusnya. Di sini belum kita temukan yang kita cari, yaitu karangan Profesor Sugiono yang diterbitkan oleh Alpha Beta Bandung. Tapi tidak masalah, di sini kita akan coba untuk menambahkan buku melalui Google Scholar dan menambahkan buku bagaimana kalau misalkan buku tersebut tidak terdaftar atau tidak ditawarkan oleh Google Scholar. Nah, yang pertama kita akan coba untuk menambahkan buku yang telah terdapat di Google Scholar ini. Nah, contoh yang pertama, kita ambil dari metode buku yang pertama yaitu karangan Yusuf, metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan gabungan. Caranya sama seperti menambahkan artikel dari Google Scholar. Kita klik icon tanda kutip ini, kemudian pilih Ref Manager, referensi manager ini, dia akan terdownload. Selanjutnya buka Mendeley, klik Add, kemudian Add File, pilih file yang kita download yang berformat RIS, kemudian klik Open. Dan ini dia buku Yusuf tadi telah terdownload. Nah, pertanyaannya, tadi kita ingin mengutip buku karangan Prof. Sugiono. Nah, di sini kita tidak menemukan buku tersebut. Misalkan buku tersebut tidak kita temukan di Google Scholar atau Google Sendekia, kita masih bisa menambahkan ke library kita ini untuk nantinya kita kutip. Nah, katakanlah buku tersebut telah kita miliki, namun metadatanya belum ada di Google Scholar atau tidak kita temukan di Google Scholar. Nah, caranya klik Add lagi. Nah, kalau misalkan kita memiliki file RIS-nya, kita klik Add File. Namun kalau misalkan kita tidak memiliki, kita klik Add Entry Manual. Nah, ini ya. Akan muncul tab seperti ini, tab untuk penginputan metadata. Nah, yang pertama kita isi title-nya atau judulnya. Setelah mengisi judul, klik author Sugiono ya. Kalau muncul seperti ini, klik saja.
Kemudian, oh ya maaf, di tipenya ini kan jurnal artikel, diubah dulu menjadi book ya. Artinya ini kalau misalkan yang ingin kita tambahkan artikel jurnal yang tidak ada di Google Scholar atau misalkan tidak terdaftar di Mendeley juga, kita bisa tambahkan jurnal artikel. Kalau misalkan kita menambahkan buku, klik icon tanda panah ke bawah ini, pilih book ya. Ini ya, buku, kita masukkan judulnya, kemudian kita masukkan autornya, kita masukkan tahunnya 2018. Kemudian yang penting berikutnya adalah kota terbitnya, ya biasanya itu Bandung. Kemudian publishernya, ini Alpha Beta. Oke, itu saja yang paling penting, biasanya akan terekap di daftar pustaka. Selanjutnya klik save. Dan metadata buku yang kita miliki telah tersimpan di library Mendeley kita. Nah, itu dia tadi cara untuk menambahkan artikel dan buku dari Google Scholar dan untuk menambahkan secara manual ke Mendeley kita. Jangan lupa untuk menonton video tutorial Mendeley lainnya. Semoga bermanfaat. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, silakan bubuhkan pertanyaan Anda pada kolom komentar. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.